Ngantar jenazah sih. Pertanda apa ya? Astagfirullah. Mas. Apaan sih? Nggak tahu orang lagi tidur ngantuk juga. Ada apaan? Mas, aku tuh takut. Di depan ada iring-iringan pengantar jenazah, Mas. Tapi aneh, muka mereka pucat semua. Oh, ngigo aja kamu tuh. Jangan ada deh. Bener, Mas. Aku nggak bohong. Aku ngerasa ada pertanda buruk, Mas. Apaan sih pertanda buruk apaan? Hah? Kamu lihat tuh. Lihat muka kamu. Tuh. Lihat tuh. Buruk rupa. Muka kamu tuh tua, keriput. Badan kamu bau lagi. Kamu kok ngomong gitu sih, Mas? Aku tuh istri kamu. Itu memang kenyataannya, tau nggak? Aku nggak mau tidur sama kamu. Sana. Sudah beberapa hari ini Mas Helmi melihat aku seperti nenek-nenek tua. Menjijikan. Mas Helmi mulai jijik melihat Mbak Rara. Aku harus bisa membuat Mbak Rara tertekan, stres, dan mengalami gangguan mental. Ngapain masih di sini? Hah? Keluar! Badan aku nggak bau, Mas. Aku nggak mau ke kamar sama kamu. Sana. Sana kamu keluar nggak? Keluar nggak? Kamu bau. Aku tuh nggak bau, Mas. Aku bilang kamu tuh bau ya bau. Mau bangke. Udah tua, keriput lagi. Keluar nggak? Keluar! Kalau kamu nggak mau keluar, aku yang keluar. Kamu dengar ya, Ra? Aku udah muak sama kamu. Seperti suara cakaran. Ya Tuhan, tengah malam gini ada yang meninggal. Mau dikuburin tengah malam. Hah? Keranda mayat itu diangkat sama sebangsa genderuwo. Maksudnya apa ini? Nggak tahu pertanda apa. Malam itu aku dilihatin makhluk-makhluk halus sebangsa genderuwo mengusung keranda mayat. Malam itu juga Mama ngetuk pintu kamar aku dan ngasih tahu ke aku kalau di sekitar komplek aku muncul fenomenal sundel bolong berkeliaran. Roy? Ya, Ma. Roy? Ada apa, Ma? Roy, malam ini kamu temenin papa kamu ronda ya? Ronda, Ma. Tumben. Iya, lagi musim sundel bolong. Maksudnya? Udah, nanti kamu tanya papa kamu langsung. Udah ditungguin tuh di ruang tamu. Ya udah, Ma. Roy ambil jaket dulu ya. Ya. Kenapa, Roy? Sebentar, Pak.
Benar, Pak. Sundel bolong itu ada, Pak. Dia membawa bayinya, Pak. Membawa bayi? Iya, Pak. Dia membawa bayinya di dalam peti, Pak. Serem banget. Kamu bisa mengusirnya? Roy nggak tahu, Pak. Ya udah, kita jalan aja. Sate, sate. Bang, sate bang. Ya, Neng. Bentar ya. Satenya 100 tusuk bang. Ya, sebentar, Neng. Sabar ya. Tolong! Pak, tolong saya, Pak. Ada setan beli sate saya, Pak. Setan? Iya, Pak, benar. Tadi setannya bawa peti mati kecil ukurannya segini. Hah? Pak, itu yang Roy lihat, Pak. Makhluk halus itu sebangsa sundel bolong, Pak. Hah? Sundel bolong itu ada di satu rumah, Pak. Hah? Tapi masih di sekitar kampung ini, Pak. Rumah siapa? Maksud kamu, setan itu masuk rumah? Iya. Kamu kenal pemilik rumah itu? Nggak tahu, Pak. Ada yang janggal dengan rumah itu, Pak. Mas, aku udah hamil 3 bulan, Mas. Aku mau kamu nikahin aku. Enggak, Lora, enggak. Kamu gugurin dulu aja, oke? Apa, Mas? Kamu tega banget sih, Mas. Aku nggak mau ngelakuin itu. Nggak mau. Kakak kamu Larasati gimana? Hah? Ya kamu ceraiin lah, Mas. Kalau kamu nggak mau nikahin aku bakal bilang ke Mbak Rara kalau aku udah hamil 3 bulan. Laura, Aduh, gawat. Mbak Rara denger semua yang gue omongin. kamu hamil 3 bulan. Rara, kamu tuh salah dengar. Lora itu nggak hamil. Mas, aku tuh denger kalau dia tuh ngomong kalau dia hamil 3 bulan. Rara, kamu jauh-jauh ngomong dari aku. Kamu tuh tua banget tau, keriput tau nggak? Bau lagi. Kamu kalau ngomong bisa halus sedikit nggak sih? Emang aku udah tua. Ya kan udah berangsur waktu, Mas. Enggak. Ini tuh beda, ini beda. Kamu tuh kayak nenek-nenek tau nggak? Mas, udah deh, nggak usah ngalihin pembicaraan. Laura, bener nggak kamu hamil 3 bulan? Siapa yang ngambilin kamu, Laura? Siapa? Kamu ya, Mas? Apa? Hah? Kamu nuduh aku hamilin Lora? Iya? Aku nggak nuduh, Mas. Aku nanya. Itu sama aja! Awas ya. Kamu jangan coba-coba lagi ngomong seperti itu sama aku. Mas, kamu itu sekarang kasar ke aku, Mas. Dan kamu udah sering nampar aku. Ini udah kesekian kalinya, Mas. Kamu dengar ya? Aku nggak akan mungkin nampar kamu kalau kamu nggak nuduh aku hamilin Lora. Paham? Aku pergi. Yes. Semoga Mas Helmi semakin membenci Mbak Rara. Laura, kamu lihat kan? Kalau Mbak ditampar, kok kamu diem sih? Ya, aku harus gimana, Mbak? Aku nggak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Mbak sama Mas Helmi. Laura,
Kamu benar nggak hamil? Enggak, Mbak. Aku gak hamil. Dia lagi mastiin gue hamil beneran apa enggak nih. Mama Lani, katanya si Roy bisa ngelihat yang orang nggak bisa lihat ya. Sebenarnya saya tuh bingung. Suami saya tuh ngelihat saya, katanya saya tuh keriput, jelek kayak nenek-nenek. Terus katanya saya bau. Emang benar ya? Yang saya lihat sih Rara ini cantik, segar, wangi. Terus kenapa suami saya lihat saya kayak nenek-nenek ya? Malah belakangan ini dia tuh nggak mau tidur sama saya. Dekat saya aja nggak mau. Roy, ini ada Rara, tetangga dari kampung sebelah. Dia sedang hamil 7 bulan dan datang ke sini untuk minta bantuan kamu. Roy, sebenarnya saya mau jadi ceritanya begini, Roy. Rara kakak kamu mana? Lagi pergi, Mas. Pergi? Dia nggak bilang pergi kemana? Ya enggak lah. Mas, lagian bukannya enak ya kalau nggak ada Mbak Rara? Kan kita bisa berduaan, Mas. Mas, kapan kamu nikahin aku? Makin lama perut aku makin kelihatan, Mas. Kan aku udah bilang sama kamu, hilangin aja dulu, oke? Ya ampun, Mas. Kamu kenapa sih selalu kayak gitu? Aku nggak mau, Mas. Aku udah bilang berkali-kali, aku nggak bakal ngelakuin itu. Nggak mau. Emangnya kamu udah siap? Kalau sampai Rara tahu kamu tuh hamil gara-gara hubungan sama aku, kamu udah siap? Aku siap, Mas. Dan bahkan aku mau Mbak Rara tuh menggugat cerai sama kamu. Oh, enggak. Aku nggak mau cerain Rara. Rara tuh lagi hamil. Kamu berat ninggalin Mbak Rara. Bukannya berat, tapi aku tuh mau nunggu bayi itu lahir dulu. Aku nggak mau kamu nikahin aku setelah bayi itu lahir. Aku nggak mau. Kamu tuh bikin aku bingung aja, tau nggak? Terus suami saya tuh berubah jijik ke saya. Sebenarnya pengaruh penglihatan dan penciuman suami ibu itu karena pengaruh kekuatan gaib, Bu. Saya mencium makhluk gaib ada di rumah Bu Rara. Makhluk halus sebangsa sundel bolong. Sundel bolong. Tapi itu benar. Makhluk itu tuh ada di rumah saya. Bahkan dia tuh suka menampakkan diri ke saya. Makhluk itu tuh narik peti kecil. Jadi makhluk halus sebangsa sundel bolong itu tujuannya ke rumah Bu Rara. Kenapa harus ke sana, Roy? Roy nggak tahu, mah. Tapi dia sering banget nampakin diri ke depan saya. Saya takut, Roy. Dia ambil janin saya lagi. Oke. Sebentar, Bu. Saya mau lihat pakai mata batin saya medianya Ibu. Suara apa ya? Gak ada apa-apa. Ibu harus hati-hati. Sebelum tidur, Ibu harus mengaji dan sholat, Bu. Atau menaruh kitab suci di atas dada.
Tapi Roy, itu juga bisa ngelindungin cabang bayi di kandungan saya kan? Iya benar Bu. Saya curiga makhluk halus itu ada yang memerintahkan untuk mengambil cabang bayi Ibu di usia 7 bulan Bu. Tapi apa Roy? setan sesungguhnya itu bukan makhluk halus itu. Yang jahat adalah adik kandung Ibu sendiri yang sedang hamil 3 bulan Bu. Laura! Laura! Ya ampun Mbak, ada apa sih Mbak teriak-teriak? Mbak kenapa sih tiba-tiba nampar aku? Kamu hamil ya? Aku nggak hamil Mbak. Ini untuk pertama kalinya Mbak nampar kamu ya. Kamu tahu kenapa? Kamu udah kelewatan Laura. Jujur, siapa yang ngambilin kamu? Mbak, Laura bilang Laura nggak hamil. Jadi kamu nggak mengaku kan? Sekarang ikut Mbak. Kemana Mbak? Ke dokter kandungan. Aduh, gawat nih. Gue bakalan ketahuan kalau gue udah hamil 3 bulan. Di sana kamu bisa buktiin kamu hamil atau enggak. Kalau itu dokter kandungan bilang kamu nggak hamil, Mbak baru percaya. Ayo. Ya ampun Mbak, nggak perlu kita ke sana Mbak, nggak perlu. Kenapa? Kamu takut kan? Kamu takut kalau Mbak tahu kamu hamil? Iya Mbak, aku hamil udah 3 bulan. Jadi benar kan kamu hamil? Kamu bikin malu keluarga. Mbak itu ngarep kamu bisa banggain sama keluarga. Bisa banggain almarhum orang tua kita. Siapa yang hamilin kamu? Udah kepalang tanggung aku ketahuan hamil. Siapa? Mbak, apa yang Mbak lakuin ke aku? Sampai kapanpun aku nggak akan lupain itu Mbak. Mbak udah nampar aku dan Mbak udah nyakitin aku Mbak. Karena kamu pantas menerima itu, Laura. Siapa yang ngambilin kamu? Mas Helmi Mbak. Apa kamu bilang? Nggak nyangka kamu lakuin itu, Laura. Kamu sampai hati lakuin itu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Kamu keluar! Dan ingat ya, mulai sekarang kita gak ada hubungan keluarga lagi. Kita bukan saudara kandung. Oke, emangnya aku pikirin Mbak? Enggak Mbak, enggak. Mulai detik ini Mbak, aku nggak akan pernah manggil kamu Mbak. Ingat itu. Dan kamu harusnya ngaca. Kamu yang ngerebut Mas Helmi dari aku. Karena udah dari lama aku tuh udah suka sama Mas Helmi. Tapi kamu ngerebut dia dari aku. Angkat kaki kamu keluar! Oke Mbak, ingat Mbak. Mbak akan menyesal. Mbak udah ngusir aku dari sini. Kamu memang udah kemasukan iblis ya? Kamu udah tidak sama kakak ipar sendiri. Dan kamu berani ngancem Mbak. Keluar kamu! Keluar! Syair, aku antar kamu pulang dulu ya. Loh, emang kamu mau kemana lagi? Ke kuburan. Aku ikut ya? Ikut. Kuburan angker loh, Syair. Ya nggak apa-apa. Aku mau ikut kamu. Mulai posesif deh. Biasanya kamu kan nggak mau ikut. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Yuk.
Aku penasaran sama kuburan asalnya sundel bolong itu muncul. Aku pengen tahu siapa sebenarnya Susania itu. Kenapa dia menjadi sundel bolong dan kemana-mana membawa peti mati dan terus selalu menteror Ibu Rarasati. Roy, ayo. Ya. Bentar, pelan-pelan dong jalannya. Sher, ngerekamnya ntar aja. Ada. Tadi kamera jelas banget. Roy sini cepetan lihat. Apa sih, Sher? Ini tadi aku lihat ada perempuan bawa peti kecil, peti mati kecil diseret gitu, tapi pas aku lihat ke sana nggak ada. Coba aku lihat, Mana? Nggak ada penampakan, Sher? Enggak, tadi ada, beneran aku lihat banget, aku lihat jelas. Makhluk halus itu sebangsa sundel bolong. Dia berasal dari kuburan ini. Hah? Ini kuburan siapa? Kamu coba aja lihat namanya. Susania. Roy, Susania itu siapa? Aku mau lihat pakai mata batinku. Pergi kamu. Keluar. Ra, kita perlu ngobrol, Ra. Aku minta maaf sama kamu, Ra. Aku tuh dijebak sama adik kamu beneran. Beneran, Ra. Aku nggak bohong. Kamu nggak usah nyalain orangnya. Laura hamil. Itu dia nyakitin aku. Apalagi kamu yang hamilin dia. Iya, Ra. Aku tahu. Aku hilaf, Ra. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf sama kamu. Enggak. Keluar. Kamu dengar baik-baik ya. Aku juga punya hak atas rumah ini. Kamu sama sekali nggak punya hak atas rumah ini. Ra, aku nggak mau kita cerai. Aku nggak mau, Ra. Aku nggak mau punya suami pezina kayak kamu. Kamu keluar sekarang. Atau aku panggil warga untuk yakinin kamu. Karena kamu udah ngambilin Laura. Oke. Kamu udah usir aku. Aku akan pergi. Tapi kamu lihat aja nanti ya. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Aku nggak akan pernah nyesal. Aku nggak akan pernah nyesal ngusir kamu. Pergi! Bang. Mampus. Ayo, Bang. Roy, apa yang kamu lihat? Susania itu meninggal karena dibunuh, Sher. Dia dilempar ke sungai dalam keadaan hidup, Sher. Dan dalam keadaan hamil. Aku gak ngerti kenapa kamu penasaran banget sama Susania ini. Ternyata arwahnya penasaran dan dimanfaatkan untuk kejahatan, Sher. Itu dia. Ayo kita susul, Sher. Sher. Kamu kenapa, Sher? Tadi ada yang dorong aku dari belakang. Aduh, kita pulang aja. Arwahnya hilang. Pergi kemana ya? Udah, kita pulang aja. Sebentar, Sher.
Aku belum tahu siapa yang membangkitkan arwah itu. Malam-malam gini ada suara bayi. Bayi siapa ya? Halo, Roy? Bu Rarasati, kenapa Bu? Roy, saya lagi di rumah sendiri. Saya takut, Roy. Ada suara bayi. Ya udah, Ibu sekarang tenang ya Bu. Ibu baca ayat kursi terus-menerus Bu. Roy, kamu bisa kesini nggak ya? Saya takut, Roy. Ya, Bu. Aku akan nyusul ke sana Bu. Udah, ayo sekarang kita pulang. Ayo kita pulang. Sebentar, Syar. Aku harus tahu siapa yang membangunkan arwah itu, Syar. Nah, kamu kenapa? Penglihatan mata batinku ditolak, Syar. Aku nggak bisa lihat siapa yang membangunkan arwah itu untuk kejahatan, Syar. Udah, kita pulang sekarang ya. Ayo kita pulang. Syar, kita ke rumah Bu Rara ya. Roy itu siapa lagi? Kita mau kemana lagi sih? Ke rumah tetangga yang membutuhkan pertolongan kita, Syar. Yuk. Pelan-pelan jalan ya, aku takut. Roy, ini rumahnya Bu Rara. Iya, Syar. Pasti Sunda Bolong itu mau mengambil jaman bayi yang ada di kandungannya Bu Rara. Dan itu pasti suruhannya orang jahat. Serem banget sih. Kenapa arwah itu mau ngambil bayinya Bu Rara? Aku nggak ngerti deh, terus kenapa ada orang yang jahat banget sama Bu Rara? Itulah adik kandungnya Bu Rara. Adik kandungnya? Emangnya kenapa? Adik kandungnya dihamili oleh suaminya Bu Rara. Keterlaluan banget sih. Yuk masuk. Tolongin saya, Roy. Ini kenapa, Bu? Makhluk halus yang ada di sini, Roy. Tadi dia ngeliatin ke depan saya, Roy. Bu, suami Ibu kemana? Suami sama adik saya usir, Roy. Adik saya udah ngaku dia hamil. Emang dia dihamilin suami saya, Roy. Itu suara apa? Sepertinya makhluk halus itu marah. Syar, kamu jagain Bu Rara ya. Aku cek dulu. Nggak ada yang berantakan, tapi tadi ada suara berisik, kayak barang-barang pada jatuh.
yang ada di dalam kandungan Bu Rara menolak aku. Ada makhluk halus yang sembunyi di rahim Ibu Rara. Aku nggak boleh menyampaikannya sebenarnya. Kalau Ibu Rara tahu, dia bisa stres. Bu, Ibu sabar ya, Bu. Bu! Bu dongak, Bu! Buka mulutnya, Bu! Roy, kamu ngeliatin apa? Sher, makhluk halusnya udah pergi, Sher. Bu, Ibu udah ngerasain apa, Bu? Udah gak ngerasain apa-apa, Roy. Roy, Ya, Bu. kamu tidur di sini aja ya. Shirley, kamu bisa tidur di kamar sama Ibu. Terus kamu, Roy, kamu kan bisa tidur di sini ya. Ya, Bu. Aku malam ini nginep di sini. Ya. Ayo, Sher, anterin Ibu. Iya. Saya sakit hati. Saya mau bayi yang dia kandung itu hilang. Udah terlanjur. Saya udah disakitin sama dia. Saya mau dia stres dan gila. Lakukan malam ini. Halus berwujud anak kecil yang bisa mengambil janin dalam kandungan itu seperti yang lewat di belakang aku. Makhluk halus itu pengen aku pergi dari sini. Enggak, aku nggak akan pergi kalau kamu belum melepaskan perempuan itu. Keluar kamu. Kita bisa bicara dari sini. Keluar. Halo? Sepertinya... Makasih ya udah nolongin saya. Iya, Bu Rara. Iya. Terus kalau ada apa-apa, saya telepon kamu ya. Saya minta tolong. Boleh, Bu. Ya udah kita langsung pamit aja. Iya. Ibu Rara jaga diri baik-baik ya. Hati-hati ya. Sebelum. Hati-hati ya. Sher, kamu capek nggak? Enggak kok, nggak apa-apa. Maaf ya, kamu jadi ikut-ikutan. Nggak apa-apa, Roy. Sekarang semakin aku sering ikut kamu, aku semakin paham. Paham soal apa? Paham kalau di luar sana ada kehidupan lain selain kehidupan kita. Ada apa nih, Bang? Tolong! 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 Roy, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Sher. Kita ke dokter ya? Kita pulang aja. Enggak, kita ke dokter aja. Roy, itu pipi kamu memar semua. Roy.
Kamu yakin akan menyakiti kakak kandung kamu dengan cara ini? Iya Ki, dia bukan kakak kandung saya lagi. Kita udah putus hubungan. Baik, resikonya kalian akan tanggung. Iya Ki. Ya Ki, saya dan istri saya akan menanggung resikonya. Baik. Aduh, sakit banget. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Siapa yang nyiksa aku ya? Sakit benar. Tega benar ya Allah. Cukup Ki. Kita pelan-pelan aja. Kita buat permainan yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, biar dia merasakan sakit yang terus-menerus. Baik, kalau itu mau kalian, boneka dan batin untuk kalian. Roy, kenapa lagi sih? Aku harus nolongin Bu Rara, Syar. Iya, nanti lagi ya. Kamu tuh lagi sakit kayak gini juga. Syar, tolong jangan halangin aku untuk nolongin orang yang lagi susah, Syar. Menolong orang itu baik, Syar. Ya aku ngerti, cuman gak sekarang. Roy, kamu tuh lagi sakit, jangan kayak gini. Roy, nanti kalau kamu tambah sakit gimana? Roy. Jadi kamu gak mau dengerin omongan aku? Untuk kali ini enggak, Syar. Kamu lebih pentingin orang lain daripada aku. Berarti aku emang gak penting ya buat kamu? Syar, kamu itu penting banget buat aku, Syar. Tapi menolong orang itu udah kewajiban manusia, Syar. Tolong jangan ngelarang aku untuk berbuat baik. Ya aku ngerti. Tapi kamu juga harus pentingin kesehatan kamu dong. Hargain aku juga yang perhatian sama kamu. Aku ngerasa gak dihargain sama kamu, Roy. Kita putus aja. Syar! Aku masih kurang sehat akibat pengeroyokan preman-preman yang aku yakin ada hubungannya sama keluarganya Rarasati. Setelah malam itu, aku mengalami peristiwa yang sangat menegangkan. Aku semakin kasihan sama Ibu Rara. Dia yang lagi hamil 7 bulan, dikhianati adik kandungnya. Dan adik kandungnya sendiri yang mencelakai Ibu Rara supaya menderita sakit dan meninggal dunia. Ya Tuhan, kepalaku berasa sakit banget. Pandangan mata aku mendadak gak fokus. Dada aku sakit lagi. Ya Tuhan. Mengeluarkan air mata. Ada apa ya? Roy? Jangan-jangan Roy kenapa? Halo? Iya, selamat siang. Benar, saya mamanya. Hah?
Apa? Roy anak saya kecelakaan? Sekarang ada di kamar ICU rumah sakit mana ya? Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang. Itu Mi. Siapa yang kecelakaan? Roy, Mi. Roy kecelakaan. Hah? Roy? Iya, Mi. 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 Mami. Mi. Roy, kamu sadar ya. Aku yakin kamu kuat. Bangun ya, kamu harus sadar, kamu harus sembuh. Roy. Bangun, sayang. Kamu gak akan pergi ninggalin kita semua kan, Roy? Bangun, Roy, bangun. Roy, Tante, Om. Roy, kamu udah sadar? Kamu dengar suara aku kan, Roy? Terima kasih, Tuhan. Roy, ini aku di sini. Roy, kamu bisa dengar Papa? Roy. Roy, Kamu dengar suara aku kan, Roy? Aku sayang sama kamu, Roy. Aku nggak mendengar suara apapun. Aku ada di mana ini? Kenapa semuanya hening? Apa aku nggak bisa mendengar lagi? Ya ampun. Roy, ini kenapa aku nggak respon kita kayak gini sih, Roy? Roy, bangun! Roy, bangun, Roy. Tante, Om. Biar Shirley aja yang jagain Roy. Tante, Om, sama Oma bisa istirahat pulang ke rumah. Nanti kalau ada apa-apa biar Shirley kabarin lagi ya. terima kasih Shirley. Iya. Tapi orang tua kamu nggak apa-apa kalau kamu di sini. Gak apa-apa, Tante. Tadi Shirley udah izin. Ya udah. Tapi nanti tolong kalau ada apa-apa kamu cepet telepon Tante ya. Iya, Tante. Kami pulang dulu. Iya, Om. Hati-hati ya, Om, Tante. Hati-hati ya sayang, cepet sembuh. Oma pulang dulu. Shirley. Roy, please kamu bangun ya. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Roy. Aku minta maaf kalau aku sering bikin kamu marah, bikin kamu kesal. Aku cuma gak mau kamu kenapa-napa. Roy, kamu dengar suara aku kan? Kamu dengar suara tangis aku kan, Roy? Please bangun. Sekarang kamu itu bukan siapa-siapa Mas Helmi lagi. Karena Mas Helmi itu udah jadi suami aku. Kalian emang benar-benar iblis. Udah ngomong ya? Hah? Ayo, Ayo, bye.
Ada satu lagi. Nanti bakal ada tamu yang datang. Jadi tolong kamu sambut dengan baik ya. Oke? Ayo sayang, aku menyesal telah hidup sebagai kakak kandung kamu. Ayo Mas, kita pergi. Bye. Aku harus minta tolong, Roy. Aku harus SMS. Ibu Rarasati. Ibu Rarasati nggak tahu kalau Roy kecelakaan. Ya Allah. Roy kecelakaan. Koma. Ya Allah. Semoga Roy bisa melewati masa komanya. Semoga dia bisa sadar kembali. Dia datang. Makhluk itu datang. Jangan, kamu jangan apa-apa. Saya. Rarasati, Roy, Sherly, Roy, syukur kamu udah sadar sekarang. Terima kasih Tuhan. aku harus nolongin Bu Rarasati. Enggak, kamu jangan nekat. Sher, aku udah nggak apa-apa. Enggak, Roy nggak bisa kayak gitu. Dokter juga belum tentu bisa ngizinin kamu keluar dari rumah sakit. Sherly, percaya aku udah nggak apa-apa. Ya, aku harus nolongin Bu Rara. Nggak boleh, kamu nggak bisa pergi gitu aja. Aku percaya sama diriku sendiri. Aku tuh udah nggak apa-apa. Oke? Roy, nggak bisa. Yang ada pihak rumah sakit sama dokter bisa marah sama kamu. Sher, percaya sama aku. Aku bakalan balik lagi dalam keadaan sehat. Nggak boleh, Roy. Ya, kamu jangan kemana-mana, kamu harus istirahat. Sher, please. Aku harus nolongin Bu Rara. Kamu bukan superhero, Roy. Sher, gak harus jadi superhero kan untuk bantuin orang yang membutuhkan bantuan. Roy, please jangan pergi. Kamu tuh masih sakit. Roy, kamu istirahat dulu. Aku tuh perhatian sama kamu. Aku mikirin keadaan kamu. Roy! Ini kita lakuin, Mas. Penyiksaan terakhir buat dia. Iya. Kalau dia nggak mati, dia akan ngerepotin kita. Jadi sekarang saatnya. Ayo, kamu lakuin. Iya, Mas. Dan habis itu kita bisa menikah, Mas. Kenapa kamu malah kesakitan? Hah? Laura. Mas, darah, Mas. Muntah kamu muntah darah hitam kental, Laura. Ini pasti gara-gara Rara. Kenapa, Mas? Mas Helmi! Itu kenapa? Wanita itu membalik penyerang kita. Pasti ini semua gara-gara Mbak Rara, Mas.
Ya Tuhan, ini di luar kekuasaan manusia. Begitu dahsyatnya Engkau yang maha segalanya. Laura berubah seperti ini. Roy? Rara, Siang, Roy. Duduk, Roy. Bu, itu Mbak Laura? Iya, itu Laura. Kondisinya ya seperti yang kamu lihat sekarang. Sebentar, Bu. Apa yang kamu lihat, Roy? Kita harus mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di dalam raganya, Bu. Setelah keluar, saya minta tolong Bu Rara untuk menuntunnya ibadah. Iya, iya. Ngajarin dia gaji dan sholat. Iya, Roy. Mbak Lauranya bisa dibawa ke sini, Bu. Bisa, sebentar ya. Mbak Laura, kehamilannya udah berapa bulan? Dia udah mau masuk bulan keempat ya nih, Roy. Kalau saya sih bulan depan melahirkan. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga kandungannya Bu Rara dan Mbak Laura. Iya, amin. Sakit. Saya minta maaf karena Mas Helmi meninggal. Mbak Laura, semuanya udah memaafkan Mbak Laura. Mbak Laura sabar ya, semuanya pasti akan kembali baik-baik aja. Sakit. Tolong, Roy. Kalau nggak dia bisa keguguran, Roy. Laura. Bu Rara, makhluk halusnya udah pergi. Alhamdulillah. Mbak Laura mau bertobat kan? Sekarang minta maaf sama Tuhan. Sebentar lagi Mbak Laura mau punya bayi. Saya kayak gini karena ulah saya sendiri. Saya udah jahat sama Mbak Rara. Saya udah bersinah sama suami Mbak Rara. Tuhan gak mungkin maafin saya. Tuhan itu maha pengampun. Yang penting setelah Mbak Laura bertobat, banyakin ngaji. Masih bisa sholat kan? Syukurlah. Mbak Rara, maafin aku. Maafin aku. Maafin aku, Mbak. Allah udah memberi hukuman kepada aku, Mbak. Allah tuh gak pernah menghukum hambanya, Laura. Tapi hambanya yang selama ini menghukum dirinya sendiri.